Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak. Dalam hal ini kita fokus mengenai pelarut air. Sehingga jumlah air dibandingkan zat lebih banyak. Kita ambil contoh. Di sini ada NaCl yang merupakan garam dapur. Jika kita larutkan dalam air, itu akan menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Terkadang kita juga menuliskannya sebagai NaOH atau HCl. Di sini, kita lanjutkan dengan teori asam basa Arrhenius. Jadi, asam yaitu adalah zat yang jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan H+, atau bisa juga ditulis sebagai H3O+. Sedangkan basa sama, yaitu zat yang jika dilarutkan dalam air, akan menghasilkan OH-. Kita tahu, di sini NaOH itu adalah basa, HCl itu adalah asam. Kemudian, kita lanjutkan lagi dengan elektrolit. Elektrolit itu adalah zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan larutan yang menghantarkan listrik. Jadi, jika NaOH ditambah air, maka akan menjadi Na+ ditambah OH-. Di sini, Na+ itu memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Maka, ini disebut sebagai elektrolit. Sedangkan HCl itu akan menghasilkan Cl- ditambah H3O2. Ada pertanyaan, endapan berwarna putih terbentuk ketika kalium klorida atau KCl ditambahkan ke dalam larutan timbal nitrat PbNO3 2 kali. Tuliskan persamaan kimia molekul setara yang menghasilkan endapan putih tersebut. Jadi, kita akan membahas persamaan kimia molekul setara. Di sini, kita sudah memiliki KCl ditambah PbNO3 2 kali. Maka, akan menghasilkan apa? Ini akan menghasilkan reaksi metatetis atau reaksi pertukaran. Kemungkinan yang akan terjadi adalah KNO3 ditambah PbCl, Pb-nya 2, sedangkan yang lainnya bernilai 1 atau +1. Ini bisa dibilang belum standar, karena jumlah NO3 di sebelah kiri itu ada 2, sedangkan di sebelah kanan hanya 1. Maka kita kalikan 2. Akibatnya, jumlah K di sebelah kanan menjadi 2, sedangkan di sebelah sini masih 1. Maka, kita perlu mengkalikan KCl sebelah kiri dengan 2. Maka di sini, Cl di kiri sudah berjumlah 2 dan di kanan juga 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan kimia molekul setara. Soal berikutnya, kita diminta untuk menuliskan persamaan kimia ion setara. Jika sebelumnya adalah molekul setara, kini kita membahas mengenai ion setara. Maka, kita tuliskan dalam bentuk ion-ionnya. KCl, ionnya adalah K+ ditambah Cl-. Lalu Pb2+ ditambah 2NO3. Maka kita setarakan, dikalikan masing-masing dengan 2. Untuk produknya, kita akan dapatkan endapan putih, yaitu PbCl2. Dan karena dia padatan, maka tidak akan membentuk ion. Sedangkan, pertanyaannya di sini adalah berbentuk ion. Nah, yang berbentuk ion adalah yang di sini, yaitu 2K+ ditambah 2NO3-. Dari persamaan ion setara ini, kita bisa lihat bahwa terdapat ion yang di kiri dan ion yang di kanan. Di kiri terdapat K+, begitu juga di kanan. Di kiri terdapat NO3, begitu juga di kanan. Kita hanya tinggal tuliskan reaksi bersihnya, yaitu 2Cl- ditambah Pb2+, menjadi PbCl2T. Sedangkan, ion K+ dan NO3- itu disebut sebagai ion spektator. Kita bisa coret, sama seperti persamaan matematika biasa. Pertanyaan selanjutnya, hitung massa endapan yang terbentuk jika 100 ml larutan KCl 0,150 molar ditambahkan ke dalam 100 ml larutan PbNO3 2 kali 0,100 molar. Persamaan reaksinya adalah 2 KCl ditambah PbNO3 2 kali menjadi PbCl2 ditambah 2 KNO3. Setelah menuliskan persamaan reaksinya, masukkan ke tabel ICE. Jika waktu sama, itu ada tabel mula-mula, reaksi, dan setimbang. Pada mula-mula, diketahui bahwa 100 ml KCl 0,15 molar. Diketahui bahwa molar itu sama dengan mol per 1 liter atau milimol per mililiter. Sehingga kita bisa menentukan milimolnya adalah sama dengan molar dikali volume dalam mili. Maka 100 mili dikali konsentrasi molarnya, maka di sini kita punya 15 milimol. Selanjutnya, untuk PbNO3 2 kali
dengan persamaan yang ini, kita dapatkan konsentrasi 10 milimol. Kembali ke stoikiometri, yaitu mol, KCl memiliki koefisien 2, sedangkan PbNO3 2 kali memiliki koefisien 1. Kita bandingkan 15/2 dan 10/1. Mana yang lebih kecil, dan 15/2 lebih kecil dari 10/1. Di sini akan bereaksi 15 milimol, dan di sini akan bereaksi setengahnya, karena ini reaksi pembatas, yaitu 7,5 milimol. PbCl2 pada awal reaksi itu tidak ada, begitupun dengan 2KNO3. Di sini, karena koefisiennya 1, maka 7,5 milimol. Di sini, koefisiennya 2, maka 15 milimol. Lalu dikurangi dengan kondisi awal, maka di sini habis, di sini ada sisa 2,5 milimol. Di sini menghasilkan PbCl2 sebanyak 7,5 milimol, di sini menghasilkan KNO3 sebanyak 15 milimol. Ditanyakan massa endapan. Kita tahu bahwa yang mengendap adalah PbCl2. Jadi, jumlah endapannya itu sebanyak 7,5 milimol. Tapi yang ditanyakan itu adalah massa dalam gram atau kilogram. Kita sudah mengetahui bahwa konsep mol itu adalah massa dibagi AR atau MR. Karena di sini molekul, jadi dipakailah MR. Kita ingin mengetahui massa. Maka massa sama dengan mol dikali MR. Molnya diketahui sebanyak 7,5 milimol, dan MR-nya adalah 278,1 gram per mol. Sehingga ini molnya habis. Didapatkan 2085,75 mg. Atau dalam gram, kita dapatkan 2,08575 gram. Ini adalah massa endapan yang kita dapatkan. Untuk pertanyaan keempat, hitunglah konsentrasi ion NO3- di dalam larutan. Hasil reaksi pada soal C. Ini adalah jawaban dari soal C. Kita tahu bahwa konsentrasi NO3- adalah 15 milimol. Karena KNO3 itu dapat dituliskan sebagai K+ ditambah NO3-, konsentrasi ionnya sama, yaitu 15 milimol. Kita punya 15 milimol NO3- dalam larutan campuran antara KCl dengan PbNO3 2 kali. Disebutkan pada soal C bahwa KCl itu sebanyak 100 mili, juga PbNO3 2 kali sebanyak 100 mili. Jadi, jika kita memiliki 100 mili larutan, dicampurkan dengan 100 mili larutan, akan menghasilkan 200 mili larutan. Jadi, kita memiliki 15 milimol NO3- dalam 100 ditambah 100 mili. Yang ditanyakan adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah molar. Molar sama dengan mol per liter, atau milimol per mililiter. Di sini kita tahu bahwa jumlah molnya adalah 15 milimol, dan volumenya adalah 200 mililiter. Sehingga hasilnya adalah